Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Dika Saputra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkiraan masyarakat masa depan. Nah, di Indonesia, pendidikan nasional dilaksanakan berdasarkan latar belakang kemasyarakatan dan kebudayaan Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 juga dijelaskan bahwa dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan mempunyai peranan yang amat penting untuk menjamin perkembangan dan keberlangsungan kehidupan suatu bangsa. Kemudian ini ada kutipan dari Kojaraningrat, keseluruhan gagasan dan karya manusia harus dibiasakan dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu. Nah, kebudayaan itu dapat berwujud, yang pertama ada ideal, yakni ide, gagasan, nilai-nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Kemudian ada berwujud kelakuan, yakni kelakuan berpola dari masyarakat dalam masyarakat. Nah, kemudian ada yang berwujud fisik juga, yakni benda-benda hasil karya manusia. Nah, karena pengertian kebudayaan yang begitu luas, seringkali dipecah menjadi unsur-unsur kebudayaan yang dipandang sebagai unsur-unsur universal. Dari kebudayaannya ini, yang pertama ada sistem religi dan upacara keagamaan, kemudian sistem dan organisasi kemasyarakatan, kemudian yang ketiga sistem pengetahuan, kemudian yang keempat bahasa, kemudian yang kelima ada kesenian, kemudian yang keenam ada sistem mata pencarian, kemudian yang ketujuh ini ada sistem teknologi dan peralatan. Nah, unsur-unsur di atas itu diurut dari unsur yang sukar karena pengaruh dari kebudayaan lain sampai yang mudah berubah atau terpengaruh kebudayaan lain. Nah, perubahan yang cepat itu mempunyai beberapa karakteristik yang dapat dijadikan petunjuk sebagai ciri masyarakat di masa depan. Nah, ciri-cirinya yang pertama ada kecenderungan globalisasi yang makin kuat. Kemudian ada perkembangan iptek yang makin cepat, dan ada juga perkembangan arus informasi yang semakin padat dan cepat. Kemudian yang terakhir, kebutuhan atau tuntutan peningkatan layanan profesional dalam berbagai segi kehidupan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Muttalufah. Di sini saya akan membahas mengenai kecenderungan globalisasi. Nah, globalisasi berarti keseluruhan atau secara umum, sehingga bumi ini seakan-akan sebagai satu kesatuan tanpa batas administrasi negara. Dunia menjadi amat transparan serta saling ketergantungan antara bangsa di dunia. Gelombang globalisasi sedang menerpa seluruh aspek kehidupan dan penghidupan manusia, menyusup ke dalam seluruh unsur kebudayaan dengan dampak yang berbeda-beda. Menurut Emil Salim 1990, terdapat 4 kekuatan gelombang globalisasi yang paling kuat dan menonjol. Bidang tersebut meliputi iptek, teknologi, lingkungan hidup, dan pendidikan. Kajian keempat bidang tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah iptek. Nah, dalam bidang iptek yang mengalami perkembangan yang semakin dipercepat, utamanya dengan menggunakan teknologi canggih seperti komputer dan satelit. Globalisasi iptek tersebut memberi orientasi baru dalam bersikap dan berpikir serta berbicara tanpa batas negara. Yang kedua adalah ekonomi. Dalam bidang ekonomi yang mengarah ke ekonomi regional atau ekonomi global tanpa mengenal batas-batas negara, hal ini menyebabkan banyak kelompok-kelompok ekonomi yang berkembang, misalnya masyarakat ekonomi Eropa untuk Eropa Barat dan NAFTA di Amerika Serikat. Globalisasi ekonomi ini telah menyebabkan negara-negara hanya bertafal batas politik saja, sedang dari segi ekonomi semakin kabur saja. Peristiwa ekonomi di suatu negara seperti krisis moneter di Indonesia akan berdampak pula pada hampir seluruh dunia. Selanjutnya adalah lingkungan hidup. Nah, pada bidang lingkungan hidup telah menjadi bahan pembicaraan dalam berbagai pertemuan internasional yang mencapai puncaknya pada konferensi PBB mengenai lingkungan hidup dan pembangunan pada awal Juni di Brazil. Kerusakan lingkungan hidup di negara tertentu juga akan berdampak pada negara lainnya. Contohnya kebakaran hutan yang asalnya sampai ke negara-negara tetangga. Misalnya,
negara Singapura, Brunei, dan Malaysia. Yang terakhir adalah bidang pendidikan. Nah, pada bidang pendidikan yang terkait dengan identitas bangsa termasuk budaya nasional dan budaya-budaya Nusantara, di samping terpaan-terpaan gagasan-gagasan dalam pendidikan, globalisasi juga menerpa setiap individu manusia melalui radio, TV, dan internet. Semua itu akan mempengaruhi wawasan, pikiran, dan bahkan perilaku manusia. Di samping keempat bidang tersebut, kecenderungan globalisasi juga tampak dalam bidang politik, hukum, dan HAM, paham demokrasi, dan sebagainya. Kecenderungan globalisasi tersebut merupakan suatu gejala yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, banyak gagasan dalam menghadapi globalisasi yang menekankan perlunya berpikir dan berwawasan global, namun harus tetap menyesuaikan keputusan dan tindakan dengan keadaan nyata di sekitarnya. Oke, kita masuk poin B. Poin B yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Perkembangan IPTEK yang semakin cepat dalam era globalisasi ini merupakan salah satu ciri utama dari masyarakat masa depan. Dan terdapat serangkaian kegiatan pengembangan dalam pemanfaatan IPTEK ini, yaitu berupa penelitian dasar, penelitian terapan, pengembangan teknologi, dan penerapan teknologi. Nah, seperti yang diucapkan Francis Bacon, ilmu itu adalah kekuasaan. Nah, karena ilmu itu adalah kekuasaan, maka teknologi merupakan alat kekuasaan atas manusia. Manusia yakni demi keselamatan atau sebaliknya, mengeksploitasi manusia itu. Kebudayaan yakni memperkaya dan memperkuat kebudayaan atau melunturkan nilai-nilai budaya yang dapat menimbulkan krisis identitas budaya. Dan terakhir adalah alam. Alam yakni memanfaatkan sambil menjaga kelestariannya atau memusnahkan seluruh kehidupan di bumi. Untuk itu, IPTEK merupakan salah satu kunci keberhasilan kita di masa depan. Segala sesuatu itu pasti ada dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan, begitu pula dengan IPTEK. Bisa menjadi peluang atau tantangan. Peluang bagi kita untuk mengikuti perkembangan itu tersebut secara dini apabila masyarakat belum siap menerimanya, maka akan berubah menjadi tantangan. Untuk itu diharapkan di masa-masa mendatang, lahirlah pakar-pakar IPTEK yang menguasai secara mendalam dan memiliki wawasan-wawasan luas dan mampu bekerja secara disiplin dan tetap berpijak pada budaya Indonesia. Sekian materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Azura. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait tentang ciri masyarakat di masa depan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Nah, di sini salah satu perkembangan IPTEK yang luar biasa adalah berkaitan dengan informasi dan komunikasi, seperti satelit komunikasi, komputer, dan sebagainya. Seperti yang telah dikemukakan bahwa kemajuan telah mendorong perubahan masyarakat dari masyarakat industri ke masyarakat informasi. Nah, seiring berjalannya komunikasi ini, dari komunikasi antar manusia yang berbeda alam, latar kebangsaan, dan kebudayaan makin meluas karena kemajuan transportasi dan telekomunikasi. Nah, pada umumnya, bentuk komunikasi ini ada yang komunikasi secara langsung yang dikenal sebagai komunikasi antar pribadi, baik komunikasi antar dua orang maupun komunikasi dalam bentuk kelompok kecil dengan ciri pokok adanya dialog di antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Sedangkan bentuk komunikasi yang bercirikan monolog adalah komunikasi publik yang dibedakan atas komunikasi pembicara pendengar. Umpama pada suatu komunikasi ini seperti adanya surat kabar, radio, televisi, dan sebagainya yang menyangkut penerima yang sangat luas, yang seperti diketahui seperti proses komunikasi yang meliputi beberapa unsur. Nah, seperti kita lihat, yaitu dalam berkomunikasi ada beberapa unsur dasar, yaitu sumber pesan seperti harapan, gagasan,
perasaan, atau perilaku yang diinginkan oleh pengirim pesan. Nah, selanjutnya ada penyandiaan. Penyandiaan ini yakni pengubahan atau penerjemahan isi pesan ke dalam bentuk yang serasi dengan alat pengirim pesan. Nah, yang ketiga ada transmisi atau pengirim pesan. Yang keempat ada saluran. Nah, yang selanjutnya ada pembuka sandian, yaitu penerjemahan kembali apa yang telah diterima ke dalam isi pesan oleh penerima. Nah, selanjutnya ada reaksi internal, yaitu penerima sesuai dengan pemahaman pesan yang diterimanya. Yang gangguan atau hambatan yang dapat terjadi pada semua unsur dasar, yaitu dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir ada pada komunikasi satu arah. Proses komunikasi berlangsung dari butir 1 ke butir 6, yaitu dengan pengirim ke penerima. Nah, seperti yang kita tahu, teknologi komunikasi dan informasi ini telah mengalami perkembangan yang sangat cepat, namun beberapa yang belum merata pada semua negara, dan teknologi ke negara berkembang berjalan relatif sangat lambat, dan arus informasi didominasi oleh beberapa negara maju. Maka diperlukan berbagai upaya untuk merebut teknologi, yaitu ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam upaya-upaya, yaitu adanya perkembangan teknologi satelit yang mutakhir, dan ada penggunaan teknologi digital yang mampu menyalurkan sinyal yang beragam. Dan selanjutnya ada di dalam bidang media cetak, antara lain menggunakan video display terminal, yaitu surat kabar elektronik dan sistem cetak jarak jauh. Dan yang terakhir itu dalam bidang media elektronik, antara lain penggunaan DBS dan penggunaan HDTV dan sebagainya. Dari kesemuanya itu akan mempercepat terwujudnya suatu masyarakat informasi sebagai masyarakat masa depan. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu peningkatan layanan profesional. Nah, salah satu ciri penting masyarakat di masa depan yaitu adalah meningkatkan kebutuhan layanan profesional dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Karena perkembangan iptek yang semakin cepat ini, jadi dalam perkembangan arus informasi yang semakin padat juga, maka anggota masyarakat masa depan semakin luas wawasan dan pengetahuannya. Dan ada berbagai ciri-ciri profesi menurut para ahli, yaitu yang pertama, lebih mengutamakan pelayanan kemanusiaan yang ideal, dan layanan itu harus mendapat pengakuan dari masyarakat. Yang kedua, terdapat sekumpulan bidang ilmu yang menjadi landasan dari sejumlah teknik dan prosedur yang unik, serta memerlukan waktu yang relatif panjang untuk mempelajari sebagai periode persiapan yang sengaja dan sistematis agar mampu melaksanakan layanan. Yaitu selanjutnya ada terdapat suatu mekanisme saringan berdasarkan kualifikasi tertentu, sehingga hanya yang kompeten yang diperbolehkan melaksanakan layanan profesi tersebut. Selanjutnya ada terdapat suatu kode etik profesi yang mengatur keanggotaan, serta tingkah laku dan cara kerja dari anggota itu sendiri. Selanjutnya ada terdapat organisasi profesi yang akan berfungsi menjaga layanan profesi dan melindungi kepentingan dan kesejahteraan anggotanya. Yang terakhir itu ada pemangku profesi, memandang profesi sebagai suatu karir hidup dan menjadi seorang anggota yang relatif permanen, serta mempunyai kemandirian dalam melaksanakan profesi dan untuk mengembangkan kemampuan profesional dirinya sendiri. Nah, untuk menjadi seorang profesional memerlukan tahapan-tahapan yang sangat panjang, seperti yang telah dikemukakan, yaitu ada suatu pandangan historis tentang profesi dengan mengemukakan 5 lingkaran konsentris dari titik tengah berturut-turut. Yaitu ada yang pertama, yaitu profesi tertua, yakni hukum, kesehatan, teologi, dan dosen. Yang kedua, profesi baru, yakni arsitektur, insinyur, dan optometri. Yang ketiga, ada pekerjaan yang segera diakui sebagai profesi, umpama pekerja sosial yang masih
semi-profesional akan segera diakui sebagai profesional. Yang keempat ada semi-profesional. Yang kelima yaitu pekerjaan biasanya yang tidak berusaha memperoleh status profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait materi upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Yang melahirkan generasi yang think globally but act locally atau berpikir global tapi bertindak lokal, sehingga diperlukan pula penggarapan pendidikan yang baru yang harus menyeluruh mulai dari lapis sistem atau nasional, lapis institusional sampai pada lapis individual. Tuntutan bagi manusia masa depan. Ketentuan yang penting pada perundang-undangan ini adalah wajib belajar 9 tahun, yaitu SD, SMP, dan SMK atau SMA. Dalam penjelasan PPRI nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar atau penjelasan pasal 3, dikemukakan tujuan-tujuan pendidikan dasar tersebut sebagai berikut. Pengembangan kehidupan siswa sebagai pribadi sekurang-kurangnya mencakup upaya untuk: pertama, memperkuat dasar keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, membiasakan untuk berperilaku yang baik. Ketiga, memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar. Keempat, memelihara kesehatan jasmani dan rohani. Yang kelima, memberikan kemampuan untuk belajar. Yang keenam, membentuk kemampuan belajar. Dan yang terakhir, pengembangan kehidupan peserta didik sebagai anggota masyarakat. Upaya mengantisipasi masa depan. Berdasarkan perkiraan tentang masyarakat masa depan serta profil manusia masa depan yang diharapkan berhasil dalam masyarakat itu, maka perlu dikaji berbagai upaya masa kini yang memungkinkan mewujudkan manusia masa depan tersebut. Oleh karena itu, kajian tentang upaya mengantisipasi masa depan melalui pendidikan akan diarahkan pada 3 aspek. Yang pertama, aspek yang paling berperan dalam individu untuk memberi arah antisipasi tersebut, yaitu nilai dan sikap. Yang kedua, pengembangan budaya dan sarana kehidupan. Yang ketiga, tentang pendidikan itu sendiri, utamanya pengembangan sarana pendidikan.